Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan kelima mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ya, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan manipulasi langsung dan lingkungan maya. Apa hubungannya interaksi manusia dan komputer dengan materi ini? Jadi, ketika kita membangun sebuah sistem itu kan ada yang sifatnya manipulasi secara langsung. Jadi antara pengguna dengan komputer ya, di sana ada interaksi yang mana pengguna bisa melakukan manipulasi langsung. Jadi semacam kayak live preview gitu ya, ketika kita melakukan ketika si penggunanya berinteraksi dengan sistemnya, maka di sana hasil manipulasinya akan langsung terlihat. Dan di sini juga nanti kita akan membahas terkait dengan lingkungan maya. Oke, baik, kita langsung saja. Namun sebelumnya kita tetap saling mendoakan ya. Dalam masa pandemi semacam ini, harapannya kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas kita ya, menjalankan tugas dan kewajiban. Dan segala sesuatu yang kita lakukan semoga mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan tentunya. Oke, kita lanjut pada kesempatan kali ini mulai dari pendahuluan ya terkait dengan tujuan dari pembahasan ataupun pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik, di pertemuan ini nanti membahas materi tentang jenis interaksi dengan komputer ya, bisa melalui manipulasi langsung beserta peralatannya maupun manipulasi melalui lingkungan maya atau virtual. Ya, kemudian harapannya setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa mengetahui jenis interaksi. Ya tentunya manipulasi langsung maupun melalui lingkungan virtual ataupun maya. Oke. Kita bahas yang pertama terkait dengan manipulasi langsung. Jadi, manipulasi langsung ini terkait dengan representasi secara visual ya dari dunia aksi, dari dunia event ya, ada aksi di sana. Jadi di sana pastinya ada objek ya dan aksi yang terlihat, kemudian mengundang pemikiran analogis ya. Aksi ini juga cepat ya, inkremental dan dapat dibatalkan, artinya bisa kembali ke langkah sebelumnya ya. Artinya seperti kalau misalnya Anda bermain database, ketika mengeksekusi query kan ada pilihan atau kesempatan Anda untuk melakukan rollback ya, atau mengembalikan ke tahap sebelumnya. Ataupun ketika mungkin contoh sederhana ketika Anda menggunakan Microsoft Office, baik itu Word, PowerPoint ataupun yang lainnya, ada fasilitas undo di sana atau kembali ke tahap sebelumnya, membatalkan sebuah perintahan begitu. Oke. Kemudian di sini manipulasi langsung itu bisa juga diartikan dengan ini ya. Jadi mengetik itu diganti dengan menunjuk dan memilih ya. Jadi mungkin instruksinya sebelumnya kan kalau zaman dulu itu dengan menggunakan inputan berupa Anda mengetik, misalnya Anda menggunakan DOS kan gitu kan. Anda ingin menuju ke suatu directory tertentu saja ya, misalnya Anda ke drive tertentu saja, Anda tekan C.2 misalnya Anda menuju C, kemudian di C Anda ingin menuju ke directory atau folder tertentu, Anda mengetikkan di sana ya. Jadi mengetik CD, nama foldernya apa kan begitu. Oke. Jadi dengan manipulasi langsung ini juga hasil aksi langsung terlihat. Contoh sederhana nanti akan dicontohkan, misalnya ketika Anda melakukan pengaturan di Microsoft Office Word, Anda melakukan pengaturan terhadap font misalnya kan gitu kan. Ketika Anda ubah, maka hasil manipulasinya akan
langsung terlihat. Oke. Berikutnya, jadi di sini manipulasi langsung itu dapat diartikan sebagai penyajian langsung aktivitas kepada user. Sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna ataupun user itu memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Barusan dicontohkan misalnya Anda menggunakan aplikasi untuk pengolah kata atau word processing, katakanlah Microsoft Office Word. Ketika Anda melakukan perubahan-perubahan ataupun misalnya melakukan pengaturan-pengaturan, contoh kecil misalnya tadi dicontohkan melakukan pengaturan atau pemformatan font ataupun huruf, maka hasil manipulasinya akan langsung terlihat, ya. Jadi manipulasi langsung atau direct manipulation ini mengacu pada sistem yang menggunakan icon, ya, atau mempresentasikan objek yang bisa digerakkan di layar melalui kursor yang dikendalikan melalui mouse. Oke. Kemudian karakteristik dari manipulasi langsung apa? Objeknya nampak. Ya, objek yang dimanipulasi nampak ataupun tool-toolnya juga terlihat secara visual. Dan pastinya ini bisa dilakukan dengan cepat. Ya, bisa dibalik-balik atau di rollback ataupun undo, ya. Aksi yang sifatnya incremental, jadi penambahan aksi gitu ya. Misalnya sekarang melakukan apa, berikutnya apa, bisa di undo begitu. Kemudian karakteristik dari manipulasi langsung yang lain adalah dia menggantikan sintaks sistem perintah atau command entry yang kompleks dengan manipulasi objek secara langsung. Jadi tadi sudah dicontohkan sebelumnya. Anda mungkin kalau menggunakan DOS mungkin dulu ya, mungkin Anda sih nggak mengalami ya, tapi pendahulu kita yang sudah berinteraksi dengan komputer jauh lebih mendahului dari kita, mungkin ketika berinteraksi ya tadi misalnya dengan DOS ya pakai command entry tadi ya. Oke. Lalu kelebihannya apa manipulasi langsung ini? Yang pertama, kompatibilitas kendali dan tampilan. Jadi kemampuan untuk pengendalian dan tampilannya pastinya akan lebih bagus, lebih menarik begitu ya. Kemudian sintaksnya pastinya lebih sedikit karena di sana menggunakan semacam kayak icon ataupun menu namanya ya. Oke, karena itu tingkat kesalahan harapannya di sana akan berkurang karena di sana langsung disimbolkan dengan icon-icon, dengan menu-menu gitu. Karena tingkat kesalahan berkurang, pastinya lebih banyak pencegahan kesalahan ya. Dan pastinya karena ini secara visual, maka biasanya cenderung lebih cepat dipelajari dan lebih mudah diingat karena manusia itu lebih bisa mengingat secara visual. Kemudian yang berikutnya kelebihannya adalah mendorong penjelajahan. Artinya untuk melakukan penjelajahan ini akan lebih luas ya untuk melakukan aksinya. Ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Pertama, memakan lebih banyak sumber daya sistem. Ya, di logika saja, ketika kita hanya menggunakan teks dibandingkan dengan menggunakan icon ini sifatnya kan gambar. Antara teks dengan gambar, kita bisa lihat saja di sana kan ukurannya atau size-nya pasti lebih besar yang gambar. Maka dari itu, untuk penggunaan sumber daya sistem, lebih khusus lagi di sini penggunaan memori ini akan lebih besar ya. Kemudian mungkin ada beberapa aksi yang sifatnya malah menyusahkan ya, karena di sana sifatnya mungkin simulasi ataupun apa kan begitu. Teknik makro sering lemah ya. Makro mungkin di sini bisa dicontohkan Anda pernah menggunakan makro di Microsoft Office Word misalnya, Microsoft Excel ataupun PowerPoint. Sulit dicatat dan ditelusuri. Ini juga kasuistik ya, artinya tidak selalu ya.
ada lah ya. Kemudian sulit digunakan oleh pemakai yang penglihatannya terganggu. Nah, misalnya buta warna, karena disajikan dalam bentuk icon ya, gambar-gambar. Misalnya di sana ada gambar yang mirip-mirip tapi disajikan dalam warna yang berbeda. Ini khususnya mohon maaf bagi yang buta warna, ini akan merasa kesulitan. Oke, ini ada beberapa kekurangan-kekurangan. Lanjut. Nah, contoh sistem ataupun aplikasi manipulasi langsung, misalnya di sini dicontohkan langsung. Misalnya kita membahas apa namanya 3 sekaligus kita bandingkan. Yang pertama itu command line ya, underDOS ya, kemudian display editor ya, kita bandingkan dengan aplikasi untuk pengolah kata word processor. Oke, jadi kita agak mundur dulu. Pada tahun 80-an yang namanya mengedit teks itu dilakukan dengan bahasa perintah berorientasi baris ya, menggunakan command line. Nah, lalu maju lagi dengan display editor. Ini kinerja meningkat dan waktu belajarnya akan berkurang karena di sana ada tampilannya di sana ya, ada displaynya. Kemudian awal tahun 90-an word processor yang bersifat WYSIWYG ini diperkenalkan. Ya, beberapa kelebihannya dari word processor ini apa? Pertama, menampilkan sehalaman penuh teks. Contoh ketika Anda bekerja dengan Microsoft Word kan, ya, ditampilkan penuh. Kemudian menampilkan dokumen dalam bentuk sebagaimana akan terlihat pada bentuk cetakan. Di Microsoft Word kan, misalnya saya ambil sebuah produk ya, Microsoft Word. Di sana kan kita bisa melihat view-nya. View-nya kan bisa kita ubah-ubah. Print layout ataupun web layout ataupun view yang lain ya. Ketika kita menggunakan print layout ya, dia akan terlihat hasil cetaknya seperti apa. Begitupun ketika menggunakan Microsoft Office Excel, di sana juga akan terlihat print layoutnya, bisa kita setting view-nya. Kemudian menampilkan aksi kursor yang terlihat ya. Ini kelebihannya. Kemudian berikutnya mengendalikan kursor dengan cara yang jelas, secara fisik dan alami, intuitif ya. Jadi secara intuisi alami gitu. Kemudian menggunakan icon berlabel. Jadi ikonnya ada labelnya, ada teksnya. Oke, walaupun kita menggunakan Microsoft Office Word yang sekarang ini misalnya di 2019 katakanlah. Walaupun di sana icon-iconnya dalam bentuk gambar, tapi ketika pointernya atau kursornya mengarah pada menu tertentu, itu kan muncul screen tip-nya ya. Jadi muncul ada labelnya, ada teksnya. Ketika kita mengaktifkan atau mouse pointer kita berada di atas sebuah tombol menu misalnya, itu ada yang namanya screen tips ya. Oke, kalau bahasanya Microsoft itu namanya screen tips. Walaupun ada juga menu-menu yang lain yang langsung ada teksnya, labelnya. Kemudian menampilkan hasil aksi segera. Jadi istilahnya live preview. Ketika Anda menyeleksi teks misalnya, Anda menyeleksi teks, kemudian Anda merubahnya dari misalnya Calibri menjadi Times New Roman ataupun Tahoma ataupun Texton Pro ya, Anda akan langsung melihat hasil dari manipulasi yang Anda lakukan. Jadi ini bisa Anda terapkan ketika Anda membuat sebuah atau mengembangkan sebuah sistem. Jadi yang namanya interaksi itu ada istilahnya di sini manipulasi langsung. Oke. Ya. Kemudian memberikan respon dan tampilan yang cepat. Tapi ini tentunya didukung juga oleh hardware yang memadai ya. Kemudian memungkinkan aksi dibatalkan atau tadi rollback ataupun undo ya. Oke.
Kemudian contoh yang berikutnya itu ya teknologi yang diturunkan dari pengolah kata yang tadi misalnya kita ada word processing, itu ada integrasi grafik ya, misalnya kita pakai spreadsheet. Misalnya kalau spreadsheet kan dalam bentuk Office Excel misalnya ya. Jadi di sana ada integrasi grafiknya dalam bentuk tabel ya, baris dan kolom. Kemudian ada animasi misalnya di sana ketika kita menggunakan PowerPoint ya, ada foto, gambar dan lain-lain. Dalam badan dokumen ya di sini kita berbicara misalnya word processing, ada integrasi grafik juga di sana dalam bentuk spreadsheet. Misalnya kita bisa menggunakan tabel, animasi-animasi, kita bisa memasukkan gambar GIF misalnya, walaupun nanti dalam bentuk cetak mungkin tidak ini ya, foto juga bisa ya. Oke. Dalam badan dokumen di sini ada di Windows ya, ada oleh object link embedded. Nah, jadi ada linknya juga bisa ya. Oke. Kemudian dalam desktop publishing software misalnya Adobe PageMaker ataupun Corel Ventura gitu ya. Kemudian di sini ya hasil turunan dari pengolah kata kan ada slide presentation PowerPoint, misalnya ada Microsoft PowerPoint, sekarang ada juga banyak yang lain untuk aplikasi-aplikasi untuk membuat slide presentation ya. Oke. Kemudian ada hypermedia environment. Kemudian ada fasilitas makro yang diperbaiki misalnya pada Microsoft Office, baik Word, Excel, PowerPoint, di sana ada fasilitas makro. Makro itu untuk apa? Untuk menyimpan sederetan perintah ya. Oke, misalnya Anda pengen belajar lebih jauh lagi, dulu ketika Anda mengambil mata kuliah aplikasi komputer pasti dibahas makro ya. Oke. Kemudian grammar checker. Misalnya di Microsoft Office di sana juga ada pengecekan grammar. Ya, misalnya misspelled ya, atau salah ejaan, nulis error, R-nya cuma satu, R yang di tengah. Misalnya kita pakai grammar checkernya bahasa Inggris, nah, maka ini akan ini ya, misspelled ataupun grammarnya, tata bahasanya bisa dicek. Kemudian dokumen assemblers ya, misalnya Microsoft Office Wizard di sana ya, untuk penyusunan dokumen. Nah, sampai ke aplikasi mobile. Jadi aplikasi yang berjalan pada platform perangkat bergerak ya. Mungkin dulu ada Symbian, kemudian berkembang ada Android, iOS, walaupun Microsoft sempat mengeluarkan Windows Mobile, istilahnya Windows Phone ya, oke, untuk Windows, tapi untuk aplikasi perangkat bergerak ya, atau mobile gitu. Karena dirasa kurang bersaing, akhirnya mundur kan gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya tadi ada membandingkan yang command line, kemudian display editor, dan tadi ada word processing. Yang berikutnya ada spreadsheet ya, Excel ini lebih khususnya, lebih identik ke sana. Jadi lembar kerja yang menampilkan data yang dapat dimanipulasi dalam bentuk kolom dan baris. Ini mendukung formula. Ada penggunaan formula ataupun rumus ataupun fungsi-fungsi di sana. Penggunaan makro juga harus didukung di sana. Kemudian grafik, Anda bisa menggunakan chart ataupun semacamnya di sana. Contohnya ya, mungkin yang kita kenal sekarang ya Microsoft Office Excel ya. Oke. Kemudian ada lagi spatial data management. Ya, di sana ada representasi spasial dalam bentuk peta misalnya, digunakan dalam sistem informasi geografis. Anda mungkin semester ini ya ngambil mata kuliah sistem informasi geografis, atau ada yang sudah mengambil terlebih dahulu di semester sebelumnya. Ya, contohnya ada ArcView GIS ya, dari Esri Incorporation. Jadi di sana kita ketika melakukan manipulasi terhadap peta ya, ini hasil manipulasinya bisa terlihat langsung, bisa juga di rollback dan sebagainya. Oke, ini sebagai contoh saja, sebagai contoh bahwasannya
interaksi manusia dengan komputer itu ada yang sifatnya ini manipulasi langsung. Jadi paling tidak menjadikan gambaran bagi Anda ketika kedepannya Anda mengembangkan sebuah software. Ada suatu yang harus Anda pertimbangkan terkait dengan interaksi pengguna dengan sistemnya, dengan komputernya, kaitannya dengan manipulasi langsung. Kemudian yang berikutnya di sana ada video games. Banyak sekarang video games yang sifatnya manipulasi langsung, jadi bidang aksi visual yang membangkitkan minat misalnya. Perintah berupa aksi fisik dan hasilnya langsung terlihat. Jadi di sini ada game komersial pertama, ada Pong dari Atari ya. Kini berkembang pada PC maupun mesin game seperti Sony PlayStation. Sekarang entah sudah sampai versi PS berapa gitu ya. Bahkan di perangkat mobile pun sudah tersedia banyak ya. Contoh sederhana ketika Anda main mungkin ada Guitar Hero kan gitu kan. Kemudian video game ada permainan PES ya, Pro Evolution Soccer untuk sepak bola, kemudian ada FIFA, kemudian ada misalnya game-game simulasi yang lain ya, banyak ya. Game simulasi untuk kendaraan, simulasi untuk menjalankan kendaraan tertentu, misalnya pesawat, bus, truk dan sebagainya. Itu kan ada manipulasi langsung di sana. Ada interaksi, ya. Sebenarnya sederhana, tapi pembahasannya juga cukup dalam ternyata ya, manipulasi langsung itu ya. Oke, kemudian computer aided design. Jadi yang diperuntukkan untuk desain ya, misalnya untuk melakukan perancangan 3D misalnya, merancang mobil, rangkaian elektronik, arsitektur. Makanya misalnya di bidang teknik sipil misalnya, khususnya di perancangan ya, ataupun di lebih spesifik mungkin di arsitek ya, makanya di sana ada yang namanya aplikasi AutoCAD. Nah, ya AutoCAD. Ya, kemudian untuk perancangan pesawat terbang. Jadi intinya lebih ke arah perancangan untuk ini ya. Oke, jadi di sana ketika melakukan pengaturan-pengaturan tertentu, misalnya membuat sebuah bangunan di sana dengan ukurannya sekian, maka langsung desainnya keluar kan begitu. Aplikasi ini menyenangkan untuk digunakan karena objek yang diinginkan dapat dimanipulasi secara langsung ya. Ketika misalnya membuat sebuah arsitektur bangunan misalnya dengan tinggi skalanya sekian kan gitu kan, dibuatlah ukurannya, gambarnya ukurannya sekian senti karena skalanya 1:100 misalnya ya kan. Jadi 1 senti mewakili 1 meter ya, mewakili atau 1:1000 misalnya ya kan. Berarti 1 senti mewakili 10 meter misalnya kan begitu. Oke, kemudian jadi ini intinya berhubungan dengan computer aided manufacturing ya, untuk kaitannya perakitan ya, komputer yang tujuannya untuk bidang perakitan. Oke, kemudian office automation. Nah, untuk otomasi perkantoran ya. Jadi sistem office automation dewasa ini menggunakan prinsip-prinsip manipulasi langsung. Contohnya misalnya untuk sistem operasi ada Windows, ada Mac OS, ada mungkin yang Anda pernah dengar atau pernah pakai, bahkan ada Open Solaris, ada Linux dan sebagainya. Oke, itu terkait dengan contoh-contohnya. Lalu penjelasan lebih detail lagi terkait dengan manipulasi langsung. Jadi di sini muncul masalah-masalah dengan manipulasi langsung. Apa saja itu? Yang pertama, representasi visual atau visual itu dapat terlalu menyebar. Jadi mungkin bisa saja ini mengganggu fokus dari pengguna kan gitu ya. Kayak bisa saja karena sifatnya di sana kan visual ya. Kemudian pemakai harus mempelajari arti komponen-komponen representasi visual. Arti komponen-komponen harus dipelajari, yang mungkin bentuknya icon atau yang lain. Kemudian representasi visual dapat menyesatkan. Nah ini mungkin apa yang disajikan di sana ada simbol-simbol, ternyata dari pengguna pemahamannya mungkin sedikit keliru kan gitu.
Kemudian mengetik perintah di keyboard mungkin terkadang bisa lebih cepat. Nah, ketika menggunakan manipulasi langsung ini yang sifatnya mungkin keyboard dan visual ya, sorry. Oke. Kemudian penjelasan tentang manipulasi langsung ini, kalau tadi terkait dengan masalah. Nah, di sini ada sistem-sistem manipulasi langsung yang menguntungkan, ya. Yang pertama, pemula pastinya dapat belajar dengan cepat karena di sana sifatnya bisa simulasikan secara langsung, hasil manipulasinya langsung terlihat. Kemudian apalagi ahli itu dapat bekerja dengan cepat karena didukung oleh tool-tool yang sudah disediakan di sana. Untuk pemakai intermittent mungkin lebih ke arah pemakai yang sifatnya berselang-seling gitu ya, dapat mempertahankan konsep operasionalnya. Pesan kesalahan jarang dibutuhkan karena di sana kan misalnya ketika melakukan aksi tertentu kan hasil manipulasinya akan langsung terlihat. Nah, dari hasil itu kan pengguna bisa langsung menganalisis, oh ternyata ini hasilnya tidak sesuai. Nah, mungkin bisa undo kan begitu, atau rollback atau kembali ke satu langkah sebelumnya, atau membatalkan aksi gitu ya. Oke, kemudian pemakai langsung melihat jika aksi malah memperjauh tujuan mereka, yaitu kaitannya dengan yang tadi, jarang dibutuhkan untuk pesan kesalahan. Ketika melakukan aksi tertentu, ternyata hasilnya kok malah agak menjauh gitu kan, semakin menjauh dengan yang diharapkan, maka ini bisa langsung kembali ya. Jadi bisa langsung melihat hasil manipulasi yang dilakukan. Jika memang menjauh, maka harus segera kembali ya. Jadi pemakai langsung melihat jika aksi yang dilakukan justru malah menjauh dari tujuannya. Ketegangannya lebih sedikit karena di sana apapun yang dilakukan itu akan langsung terlihat. Oke ya. Kemudian pemakai akan lebih percaya diri dan menguasai sistem. Nah, terkait dengan manipulasi langsung, karena sifatnya mungkin visual, maka di sini kita bahas juga pemikiran visual dan icon. Karena yang namanya penggunaan perintah-perintah ini bisa saja untuk menu-menunya di sana kan disajikan dalam bentuk icon-icon. Dan konsep bahasa visual dan pemikiran visual ini diajukan oleh si Rudolf Arnhem ya pada 1972 silam. Arah baru pemikiran visual ini mengacu pada WIMP ya. Jadi ada Windows, ada jendela ininya kerjanya, ada icon-icon, ada penggunaan mouse untuk pointernya, ada pull down menu. Jadi misalnya ada shortcut menu, misalnya klik kanan menu apa dan sebagainya. Ya, diklik kanan untuk memilih menu dan sebagainya untuk melakukan pengaturan-pengaturan. Di aplikasi apa saja sekarang saya kira mengacu pada ini ya. Oke. Icon adalah gambar atau simbol yang mewakili suatu konsep. Jadi icon pastinya ya harus mengandung arti tertentu ya, harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Menunya untuk melakukan apa, ikonnya gambarnya kemana ya. Jadi harus sejalan begitu. Oke. Kemudian terkait dengan pedoman perancangan icon, di sini ada beberapa yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, representasi objek atau aksi dengan cara yang dikenal. Jadi intinya antara aksi dengan objek yang direpresentasikan dalam icon itu bisa dikenali. Misalnya contoh gambar ando, icon ando itu kan bentuknya gambarnya melingkar atau dia ke arah ke kiri kan gitu kan. Kenapa kok ke kiri? Nah, secara ini kalau
Di sini kan yang lebih bahasa internasional kan pakai ini ya, huruf Latin semacam ini kan gitu kan. Membacanya kan dari kiri ke kanan. Ketika mengarahnya ke kiri dengan simbol melengkung seperti itu, maka ini mewakili atau merepresentasikan bahwasannya ini mundur ke tahap sebelumnya kan begitu. Karena membaca itu kan dari kiri ke kanan ya. Kecuali untuk bahasa Arab atau huruf-huruf Arab itu kan bacanya dari kanan ke kiri. Kan gitu. Kemudian bahasa komputer kan walaupun di sana juga tersedia untuk input keyboard Arab, tapi kan umumnya menggunakan walaupun juga ada bahasa-bahasa yang lain atau aksara-aksara yang lain, misalnya Thailand, India, kemudian ada juga misalnya Mandarin, ya semuanya kan dari kiri ya. Oke, jadi mengacunya ke sana. Batasi jumlah icon yang tampil. Jadi icon itu kalau bisa sebisa mungkin iconnya itu jangan terlalu banyak yang tampil. Ya, dalam membangun sebuah sistem, ketika Anda ingin menerapkan ini untuk manipulasi langsung dengan menggunakan perintah-perintahnya disajikan dalam bentuk icon, jangan munculkan semuanya. Tampilkan yang dirasa paling sering digunakan. Contoh, saya ambil contoh aplikasi yang mungkin paling familiar bagi Anda kan, kembali lagi saya contohkan aplikasi Office. Contoh lebih spesifik Microsoft Office Word. Di sana ada sebuah tab menu, misalnya ada Home, ada Insert ya, ada Reference misalnya kan gitu kan. Nah, ketika kita klik menu Home, di sana kan ada misalnya ada grup menu font misalnya. Grup menu font di sana kan ada untuk pengaturan misalnya warna font, ukurannya, tipe fontnya kan gitu kan. Tapi hanya menu-menu tertentu saja yang tampil di sana. Adapun menu yang lain akan dimunculkan ketika di pojok grup menu di Microsoft Office Word, misalnya kan di sana ada yang namanya menu launcher ya. Ketika diklik akan muncul kotak dialog. Nah, misalnya di menu font, di grup menu font, di pojok kanan grup menu font itu kan ada ada menu launchernya. Ketika diklik kan akan memunculkan kotak dialog font. Nah, menu-menu yang lain akan tampil di sana. Icon-iconnya apa saja, misalnya ada subscript, superscript dan sebagainya akan muncul di sana. Oke ya, jadi batasi supaya yaitu tadi fokusnya tidak terlalu ini ya. Jadi menampilkan menu-menu yang lebih sering digunakan. Jadi prioritas menu yang ditampilkan adalah menu-menu yang sering digunakan. Buat agar icon jelas terlihat dari latar belakangnya. Jadi harus kontras antara warna icon dan background dari lokasi untuk menampilkan icon itu. Backgroundnya misalnya warnanya abu-abu agak terang gitu ya, agak krem misalnya ya, pokoknya warna agak abu-abu agak terang ya, menunya ya warnanya yang kontras sehingga mudah untuk dilihat. Pertimbangan icon 3 dimensi misalnya, di sana icon kan kalau sekarang kan banyak juga yang menampilkan atau ditampilkan dalam bentuk 3D ya. Ini pastinya dengan tujuan apa? Untuk menarik, supaya fokusnya juga mudah mengarah ke menu itu kan gitu kan. Nah, jadi menarik tapi bisa mengalihkan perhatian. Oke ya, ini agak sedikit berlawanan sebetulnya ya. Menarik ya, kalau semakin menarik biasanya kan mengalihkan perhatian, jadi fokusnya agak ini ya. Oke. Kemudian pastikan icon yang terpilih itu jelas ketika dikelilingi pastikan icon yang terpilih jelas ketika dikelilingi yang tidak terpilih. Contoh, misalnya ketika sebuah icon dipilih, maka mungkin backgroundnya atau warnanya akan berubah dibandingkan icon-icon di sebelahnya yang dalam kondisi tidak terpilih. Contoh, ketika Anda menggunakan Microsoft Office Word, Anda menyeleksi sebuah teks.
Nah, kemudian di grup menu font di home tab, Anda misalnya ingin melakukan pengaturan fontnya itu kan ada bold, italic, atau underline ya. Huruf B, huruf I, dan U kan gitu kan. Nah, ketika Anda mengaktifkan salah satunya, bold, italic, atau underline, itu kan berbeda, ya kan? Ketika bold diaktifkan, sementara italic dan underline tidak, maka icon bold dengan italic serta underline itu berbeda ya. Ikonnya berubah warnanya walaupun agak lebih gelap sedikit misalnya kan begitu, atau warnanya berubah misalnya. Silakan, yang semacam ini bisa Anda terapkan. Kemudian pastinya icon dapat dibedakan dengan yang lain ya. Oke, baik itu dari segi bentuknya, ukurannya, ataupun warnanya. Kemudian pastikan keselarasan setiap icon sebagai anggota kelompok icon. Jadi keselarasan setiap icon sebagai anggota kelompok icon. Misalnya di kelompok menu atau grup menu pengaturan font. Nah, di sana kan ada keselarasan misalnya. Untuk membesarkan huruf ya kan. Di sana ada A, ada panah ke atas sedikit segitiga. Hurufnya agak besaran dikit. Kalau untuk mengecilkan huruf ya, panahnya ke bawah, hurufnya lebih kecil ya kan gitu. Kemudian rancang animasi pergerakan icon. Nah, ini juga perlu ya. Kemudian tambahkan informasi rinci, misalnya dalam bentuk dalam bentuk screen tip ya. Ketika pointernya di atas icon tertentu, maka akan muncul penjelasan teksnya apa kan gitu. Oke, kemudian yang terakhir, mungkin ini juga perlu ya dipertimbangkan terkait dengan penggunaan kombinasi icon untuk menciptakan objek atau aksi baru. Nih. Kemudian karakteristik icon atau gambar yang pertama pastinya menarik secara visual atau visually appealing ya. Jadi dia menarik secara visual. Dan penggunaan icon ini kenapa kita tonjolkan juga karena apa? Karena manusia itu lebih ingat atau cepat menangkap makna gambar daripada membaca teks ya. Daripada teks itu lebih cepat gambar atau grafik kan gitu. Contoh saja misalnya Anda membaca penjelasan terkait dengan pertumbuhan misalnya hasil panen di suatu desa misalnya kan, dalam bentuk teks dideskripsikan di sana dalam bentuk paragraf teks ya. Kemudian bandingkan jika Anda hanya membaca grafik, diagram, akan cepat Anda memahami grafik atau diagram. Oh, ternyata tiap tahun meningkat. Nah, kan gitu kan. Oke. Kemudian icon ini juga cukup untuk bisa dipahami dalam segi ukuran ya. Jadi cukup besar, tapi terlalu besar juga tidak baik. Kenapa? Karena akan makan tempat lebih banyak ya. Oke, mungkin yang agak lebih dibesarkan mungkin menu-menu yang sifatnya lebih utama atau lebih sering digunakan misalnya begitu ya. Jadi cukup besar. Kemudian salah satu trik menangani ambigu ini bisa juga Anda terapkan penerapan icon yang digabungkan dengan teks ya. Jadi saling melengkapi ya. Walaupun dengan icon mungkin pengguna juga sudah paham, tapi di sana dilengkapi dengan teks untuk memfasilitasi bagi pengguna yang mungkin kurang memahami terkait dengan simbol yang dijadikan pada sebuah icon gitu ya. Oke. Lalu yang berikutnya pemrograman manipulasi langsung. Apakah manipulasi langsung perlu pemrograman? Pastinya. Ketika Anda melakukan perubahan warna huruf di Microsoft Office Word, Anda melakukan perubahan itu kan ada pemrogramannya ya kan? Tidak ujuk-ujuk sulap abrakadabra
ya kan? Bim salah bim, Hong Wilaheng dan sebagainya langsung berubah kan, tidak. Behind the scene ada programmingnya kan begitu. Begitupun ketika Anda menggunakan ArcView-GIS misalnya, ya, ketika Anda kuliah di sistem informasi geografi, mata kuliah sistem informasi geografi, ketika melakukan misalnya digitasi peta, ya kan, ada pengaturan-pengaturan itu kan di sana Anda melakukan manipulasi dengan menggunakan menu tertentu, dengan klik menu tertentu, pasti di sana ada ininya. Anda menggunakan misalnya aplikasi untuk image processing, katakanlah mungkin yang familiar di sana ada Photoshop misalnya. Ketika Anda mengaktifkan menu tertentu ya pasti, misalnya merubah warna, inverse color misalnya kan gitu kan. Nah, membalik warna ya kan. Nah, pemrogramannya bagaimana untuk membalik warna? Nah, Anda pelajari di mata kuliah pengolahan citra digital kan begitu ya. Oke, jadi masing-masing mata kuliah kan berkaitan. Ya, jadi pemrograman dapat dilakukan dengan manipulasi langsung, kemudian contohnya pembuatan makro. Jadi pemrograman manipulasi langsung ini mungkin ini lebih ke arah pengguna yang menggunakan ya. Jadi kalau tadi kan saya berbicara tentang behind the scene-nya, bagaimana memprogramnya. Nah, tapi bagaimana untuk menyajikan pemrograman manipulasi langsung ini? Harapannya pemrograman manipulasi langsung ini bisa dilakukan secara langsung oleh pengguna, yang mungkin di sana difasilitasi dengan penggunaan icon. Contoh penggunaan makro di Microsoft Office ya kan, baik di Word, PowerPoint misalnya. Walaupun di sana disajikan untuk membuat makro yang mana pengguna menyisipkan kode program dalam bentuk, misalnya kode programnya kalau tidak salah itu Visual Basic ya. Kalau di Microsoft Office itu pakainya bahasa pemrograman Visual Basic ya. Tapi di sana juga disajikan untuk pemrograman manipulasi langsung ini dalam bentuk menu-menu icon. Jadi misalnya kalau di Microsoft Office Word untuk membuat makro ya Anda tinggal diklik view, kemudian di grup menu makros ya. Di sana diklik makrosnya, kemudian record makro ya kan. Kemudian record makro, di sana silakan Anda pilih menu-menu tertentu, tinggal klik saja, isi informasinya dalam bentuk ketikan, misalnya nama makronya kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi melakukan ini untuk melakukan serentetan tugas lalu menyimpannya. Ini contoh konkretnya adalah makro. Pemrograman dapat dilakukan dengan manipulasi langsung. Jadi pemrograman itu dapat dilakukan dengan cara memanipulasi lainnya langsung secara visual misalnya. Kemudian demonstrasional programming, ini pembuatan makro dengan melakukan tugas seperti biasa, lalu sistem membangun generalisasi yang sesuai secara otomatis. Nah, di sini ada 5 tantangan pemrograman dalam antarmuka pengguna. Ya, jadi ada yang perlu mungkin dipenuhi kan begitu kan. Nah, yang pertama, keumuman komputasional yang memadai. Jadi komputasinya ya yang umum lah ya, harapannya mungkin mudah dipahami. Walaupun pemrograman tapi di sana mungkin difasilitasi. Mungkin sekarang banyak aplikasi-aplikasi GUI kan gitu kan. Misalnya Anda gunakan Visual Studio, Anda gunakan Dreamweaver, Anda mau membuat tombol saja ya tinggal tarik saja, ada toolbox-nya kan begitu ya. Oke. Akses ke struktur data yang memadai juga, kemudian kemudahannya, kemudian dalam pemanggilan dan penugasan argumen. Jadi untuk memberikan penugasan mudah. Misalnya saya ambil contoh penggunaan integrated development environment semacam kayak Dreamweaver ataupun Visual Studio ya. Di sana
ada GUI-nya kan gitu kan. Misalnya ketika di Visual Studio Anda ingin, atau misalnya di IDE yang lain ya, ingin memberikan aksi atau penugasan pada sebuah tombol, tinggal double klik saja, kemudian masukkan di sana di modul tombolnya, tinggal Anda masukkan perintahnya apa, kan begitu ya. Kemudian pastinya resiko ini harus diminimalisir ya, jadi harus serendah mungkin. Kemudian di sana juga mengacu pada Cognitive Dimensional Framework. Misalnya di sana ada viskositas. Ini kaitannya dengan kesulitan melakukan perubahan dan progressive evolution, kapasitas eksekusi program parsial. Oke, ini terkait dengan pemrograman manipulasi langsung. Lalu bagaimana manipulasi langsung tapi sifatnya remote? Nah, artinya tidak berhadapan langsung ya. Jadi piranti ini dapat dioperasikan dari jarak jauh jika antarmuka pemakai yang memadai dapat dibangun. Jadi peralatannya itu dapat dioperasikan secara remote, jarak jauh ya. Pastinya ini jika antarmuka pemakai ini dapat dibangun. Contohnya telemedicine, perawatan medis melalui saluran komunikasi. Mungkin banyak contoh yang lain ya. Oke. Arsitektur lingkungan manipulasi langsung manipulasi langsung tapi secara remote ini mempunyai beberapa faktor komplikasi. Yang pertama, penundaan waktu. Mungkin ada delay kan gitu kan. Nah, penundaan waktu ini ada dua macam. Yang pertama, penundaan mungkin secara transmisinya ada penundaan. Yang kedua adalah penundaan operasi ya. Ada umpan balik yang tidak lengkap, bisa saja di sana ya, faktor-faktor ini. Kemudian faktor yang berikutnya adalah umpan balik dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, faktor komplikasinya adalah interferensi yang tidak diantisipasi, misalnya ada gangguan-gangguan, misalnya noise ataupun yang lain misalnya. Oke. Nah, ini gambarannya ya dari sini, kemudian bisa melalui satellite connection atau melalui modem connection. Oke, kemudian yang terakhir pada pembahasan ini adalah lingkungan maya, lingkungan virtual. Nah, ya. Jadi di sini Anda mungkin lebih familiar juga, ada yang namanya VR, virtual reality, atau kenyataan maya atau realitas maya. Realitas maya itu apa? Jadi ini adalah sebuah lingkungan buatan yang diciptakan dengan hardware dan software ya. Jadi kalau dengan software saja kan nggak cukup, harus ada perangkat kerasnya di sana, ada pirantinya, misalnya kacamata virtual atau apa kan gitu kan. Ada hardware-nya juga, dan direpresentasikan kepada pemakai dengan cara sedemikian rupa sehingga lingkungan yang ditampilkan itu terasa seperti lingkungan asli ya. Sekarang game-game VR kan banyak ya, pakai kacamata VR, kemudian kita ada aksi-aksi apa kan gitu kan, seolah-olah misalnya kita berada di zaman dinosaurus misalnya kan gitu kan, ataupun game-game perang dan sebagainya misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah ada AR ya, augmented reality. Ini dunia nyata dengan lapisan tambahan informasi. Jadi gabungan ya. Jadi kita sebetulnya mengambil dunia nyata tapi di sana digabungkan dengan lapisan tambahan. Misalnya ada mungkin ada tambahan informasi, baik itu teks ataupun dalam bentuk grafik ataupun animasi. Yang ketiga adalah situational awareness. Jadi ini informasi tentang dunia nyata di sekitar pemakai dengan mendeteksi pergerakan dan lokasi. Kemudian
di slide yang terakhir di sini terkait dengan lingkungan maya. Jadi lingkungan maya yang berhasil itu tergantung dari integrasi berbagai teknologi, tergantung dari penyatuan berbagai teknologi ya. Yang pertama ada di sana visual display. Ini biasanya ditempatkan di kepala sebagai head mounted display. Penampilan secara visual, head positioning sensing, jadi sensor untuk pemposisian kepala ya. Jadi sensor untuk posisi kepala, misalnya aplikasi kamera sekarang kan sudah cerdas ya. Jadi ada deteksi wajah misalnya, jadi fokusnya otomatis ke sana misalnya. Hand positioning sensing, misalnya untuk sensor gerak ataupun apa gitu ya, misalnya untuk alat pengering misalnya, itu kan ada sensornya kan. Ketika setelah cuci tangan, kemudian di sebelahnya ada untuk muncul uap panas ya, dengan angin yang cukup besar ya, untuk mengeringkan. Ada force feedback, kemudian ada sound input and output, jadi ada input suara dan outputnya. Jadi misalnya ini kan lingkungan maya ini misalnya ada input suaranya terkait dengan posisi kepala tadi ya kan. Misalnya kita membuat aplikasi misalnya untuk aplikasi VR ya, kita pakai kacamata VR, semua orang itu terlihat menjadi kepalanya itu misalnya kepala dinosaurus atau kepala apa gitu kan. Nah ini ada sensor untuk posisi kepalanya kan gitu. Kemudian ada sensasi-sensasi lainnya, misalnya ada getaran, suhu kan gitu kan. Jadi misalnya kita bikin sebuah aplikasi misalnya untuk pendeteksi suhu kan gitu kan. Nah, kita pakai kacamata deteksi suhu misalnya. Nah, ini kan di musim pandemi semacam ini misalnya kan ada kita menggunakan termogan ataupun apa gitu ya. Nah, itu kan bisa misalnya kita masuk ke kantor tertentu, biasanya yang melakukan termogan ini kan ngecek dengan termogan kan misalnya dari pihak security-nya atau apa gitu ya. Nah ini ada juga yang sudah mengembangkan di daerah mana itu saya agak lupa, masih di Indonesia, dari mungkin dari pihak kepolisian atau apa itu ya, itu mendevelop atau mengembangkan aplikasi untuk sensor suhu tapi bentuknya kacamata gitu ya. Jadi bisa digunakan oleh petugas yang biasanya melakukan pengecekan suhu dengan menggunakan termogan, cukup dengan menggunakan kacamata ini ya, sehingga ketika ada pengunjung datang cukup dia lihat saja, nanti kan akan muncul ya indikasi suhunya berapa. Ketika suhunya misalnya di atas 37,3 misalnya, maka warnanya merah atau gimana kan begitu ya. Oke, suhu, mungkin getaran ya kan, ataupun bau misalnya. Oke. Kemudian kooperatif and kompetitif VR. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bisa membantu dalam memahami materi ya. Jika sebelum-sebelumnya saya hanya menyajikan dalam bentuk slide, semoga penjelasan secara lisan ini bisa menambah pemahaman ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Pertanyaan saya wajibkan melalui grup itu supaya jawaban yang saya berikan bisa disimak juga oleh teman-teman yang lain. Oke, demikian.
pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.